semuanya, kembali lagi bersama saya Puja di channel Rais Buryete. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puja di channel Rais Buryete. Oke, baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang seputar sistem pendukung keputusan menggunakan metode Mora. Nah, di sini metode Mora adalah metode yang mengoptimisasi banyak objek yang berbasis analisis rasio. Cara kerja metode ini adalah memberikan bobot pada setiap kriteria yang ditentukan. Dari penilaian bobot tersebut akan diambil hasil ranking yang paling tinggi untuk menentukan mana yang paling baik, dan untuk menentukan itulah yang menjadi ranking 1 ya. Nah, di sini untuk melakukan metode Mora kita harus mempunyai studi kasus. Nah, di sini saya telah mempunyai studi kasus untuk menggunakan metode Mora. Kita langsung saja di sini buka Microsoft Excel. Nah, ini studi kasus yang telah ada ya. Saya akan menjelaskan menggunakan metode Mora. Nah, di sini dari data yang ada, tentukan peringkat hotel dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Gunakan metode perhitungan multi-objective optimization on the basis of ratio analysis atau Mora. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 hotel. Dan di sini ada kriterianya ya, ada 4 kriteria di sini. Bisa kalian lihat di sini ada 4 kriteria. Yang pertama itu kriteria harga kamar. Yang kedua, jarak lokasi dengan pusat kota. Yang ketiga ada kelengkapan fasilitas. Dan yang keempat ada kelengkapan pelayanan. Nah, di sini harganya bisa kalian lihat di sini ada 350.000 sampai 500.000 untuk hotel yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat ya. Nah, terus di sini ada hotel yang kelima ini, harganya 200 sampai 349.900 sekian ya. Terus hotel yang keenam ada 350 sampai 500. Terus hotel Davam ini ada lebih dari 500. Terus untuk jaraknya, kriteria kedua ada jarak dekat, sedang, jauh, jauh, sedang, jauh, jauh. Untuk kelengkapannya, lengkap, 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 ini cukup lengkap, yang ini sangat lengkap, dan sangat lengkap, dan seterusnya ya, ini kelengkapan pelayanannya juga. Terus langkah selanjutnya, kita membuat kriteria dan menentukan bobot. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Di sini saya telah membuat daftar tabel kriterianya ya. Di sini kan ada 4 kriteria. Bisa kalian lihat. Untuk kriteria harga, di sini kan di tabel di atas ini ada 3 jenis harga. Yang pertama itu yang paling murah itu harga 200 sampai 350. Terus yang kedua itu ada 350 sampai 500. Terus yang ketiga adalah 500 lebih ya, lebih dari 500. Nah, di sini kita menentukan harga. Yang pertama itu harga 200 sampai 350 itu sangat baik keterangannya dan nilainya 50. Di sini juga yang harga 350 sampai 500 itu cukup baik dan nilainya 40. Terus di sini yang lebih dari 500 itu baik, nilainya 30. Terus untuk kriteria kedua, di sini ada jarak lokasi dengan pusat kota. Yang pertama dekat, sedang, dan jauh. Yang dekat itu sangat baik, yang sedang itu cukup baik, dan yang jauh itu baik. Nilainya 50, 40, 30. Terus kelengkapan fasilitas sangat lengkap, cukup lengkap, dan lengkap. Nilainya sangat baik, cukup baik, baik, 50, 40, 30. Dan kelengkapan pelayanannya juga seperti itu, lengkap, cukup lengkap, sangat lengkap. Ini sangat baik, cukup baik, baik. Ini kebalik. Ini kita balik dulu. Ini kebalik. Ini seharusnya sangat lengkap. Yang ini lengkap. Seperti ini ya. Nah, dari kriteria ini kita akan menentukan bobot nanti.
Nah, di sini bisa kalian lihat ya, kita masukkan nilai tersebut ke dalam tabel ini, kita kopikan aja tabel ini, lalu kita kosongkan yang ininya ya. Lalu kita isi dengan nilai yang telah kita tentukan. Ini nilai yang sudah kita tentukan tadi dari tabel kriteria di atas. Dari tabel yang ini ya, dari tabel yang 4 di atas ini. Nah, di sini ada nilai optimumnya, min, min, max, max. Maksudnya itu untuk menentukan nilai bobot nanti ya. Nah, di sini kita menentukan benefit dan cost. Nah, kita akan menentukan nilai benefit dan cost. Benefit ini jika kriteria, jika nilai semakin besar maka semakin baik, dan jika semakin kecil maka bernilai tidak baik. Dan cost, jika kriteria, jika nilai semakin kecil maka semakin baik, jika semakin besar semakin buruk. Maksudnya seperti ini ya, seperti kriteria yang pertama ini harga, ini kan harganya makin murah, maka akan sangat baik karena biasanya orang itu milih hotel yang murah tapi kualitasnya juga lengkap. Jadi orang lebih milih yang harganya lebih murah, maka makin baik. Nah, terus untuk jarak lokasi ini, makin dekat itu sangat baik, berarti orang itu lebih milih jarak yang lebih dekat dengan pusat kota daripada yang jauh. Makanya nilainya 50 yang sangat baik. Ini juga 50 yang sangat baik untuk harga 200 sampai 350. Terus untuk kelengkapan fasilitas ini C3 dan kelengkapan pelayanan ini sangat lengkap, sangat baik ya. Karena ini berarti nilainya semakin besar, semakin baik juga. Jadi untuk nilai cost yang nilainya semakin kecil, maka semakin baik, itu adalah kriteria dari harga dan jarak lokasi dengan pusat kota. Karena semakin dekat jaraknya, maka semakin baik. Terus harganya juga semakin kecil harganya, maka semakin baik. Berarti yang cost adalah harga dan jarak lokasi dengan pusat kota. Nah, di sini kita menentukan bobot. Ini bobot kita tentuin sendiri. Ini saya telah menentukan bobotnya. Bisa kalian lihat di sini bobotnya 0,5 untuk cost, dan untuk benefitnya 1,5 dan 1,3. Jika nilai semakin besar maka semakin baik. Nah, berarti yang ini, yang dua ini adalah benefit. Ini benefit, terus yang di atas itu cost. Ini dua cost dan dua benefit. Nilainya telah kita tentukan. Nah, setelah itu kita membuat matriks keputusan Mora. Nah, dari nilai ini kita kopikan aja, copy seperti itu ya. Copy, kita ganti di sini, kita paste di sini. Kita letakkan tanda kurung dan X untuk membuat matriks Mora. Nah, terus untuk penghitungannya, membuat matriks normalisasi Mora dan keputusan Mora menggunakan rumus yang ada ini ya. Seharusnya ada satu lagi rumus, tapi untuk penggunaan rumus ini sebagai contoh aja. Kalau di Excel kita menggunakan rumus SQRT ya. Kita telah menentukan nilai bobotnya ini, masukkan ke dalam tabel, dan alternatifnya C1, C2, C3, C4 sebagai kriterianya tadi. Dan ini cost dan benefit yang dua tadi ya, sama dengan kriterianya yang tadi. Nah, untuk selanjutnya kita buat tabel pembagi. Di sini saya telah membuatnya tabel pembagi. Mudah saja kita menggunakan rumus SQRT ya, sama seperti ini, sama aja. Tapi kalau di Excel kita praktekannya seperti ini, rumusnya sama dengan SQRT, kita tambahkan semua yang ada di tabel ini, yang selurusan dengan ini, kita enter. Terus setelah selesai kita langsung tarik aja ke kanan. Maka dia nggak repot-repot lagi menggunakan rumus yang sama, karena dia akan otomatis mengikuti rumus yang pertama telah kita buat. Nah, setelah itu, setelah kita membuat tabel pembagi ini, kita masuk ke tabel bawahnya, tabel normalisasi. Nah, tabel normalisasi ini, tabelnya adalah kita bagikan ini, tabel ini, dibagi dengan tabel yang ini, yang pembagi ini. Ini nilai 40 dibagi dengan nilai pembagi yang telah kita jumlahkan tadi. Terus kita enter. Kita tarik ke bawah, maka dia akan otomatis mengikuti seperti yang tadi, seperti yang ini tadi. Terus sama juga dengan yang C2.
C2 ini, tabel yang di atas ini kita bagi dengan yang di bawah ini, tabel pembagi, kita enter. Terus yang ini juga sama 40 dibagi dengan tabel yang bawah, enter. Terus sampai ke bawah selanjutnya ya. Terus yang benefit juga, yang benefit terakhir ini juga. Sampai akhirnya kita menemukan nilai optimalisasi. Nah, nilai optimalisasi ini, nilai dari hasil yang ini tadi, nilai dari Hotel Smart ini, tabel pertama ini, 0,37. Kita kali ini, bisa kalian lihat. Nah, tapi sebelum kalian mengalihkan, kalian tekan F4 untuk mengunci, supaya dia tidak berubah ya. Kita enter, maka hasilnya akan 0,19. Sama seperti yang tabel selanjutnya, yang di kolom selanjutnya ini C108. Tabel yang ini ya, tabel 0,37 dikali 0,5. Kita F4 dulu, kita kunci supaya ada lambang dolarnya, kita enter, maka hasilnya akan keluar. Terus kalian lakukan hal yang sama dengan tabel-tabel berikutnya di bawahnya ya. Untuk selanjutnya yang tabel ini juga sama, perhitungannya juga seperti itu. Ini tabel dari kolom D107 yang ini ya, 0,52 ini dikali dengan 0,5 yang ini, cos, terus dikasih lambang dolar, terus kita enter, maka hasilnya akan keluar. Terus yang bawahnya juga sama seperti itu ya. Yang ini juga, nah bisa kalian lihat, tabel 0,30 dikali dengan, kita kalikan dengan 1,5, kita kasih lambang dolar, F4 ya. Terus kita enter, maka hasilnya akan keluar. Begitu juga dengan tabel yang C4. Nah, setelah itu kita bisa menghitung penghasilan perankingan metode Mora. Nah, bisa kalian lihat di sini hasilnya. Hasilnya itu kita menentukan maksimum, minimum, maksimum dikurang minimum, sama dengan ranking ya. Nah, di sini untuk nilai maksimum itu C3 ditambah C4. C3 ditambah C4, terus kalian enter, gitu aja, langsung kalian scroll ke bawah supaya dia mengikuti rumus yang pertama, jadi nggak susah lagi untuk menambahkan rumus. Ini juga sama, nah, yang ini C3 ditambah C4 untuk kolom kedua, yang ketiga juga seperti itu, C3 ditambah C4. Terus untuk nilai minimumnya C1 ditambah C2, ini nilai kos ya, nilai kosnya C1 dan C2 itu ditambahkan. Rumusnya juga sama seperti itu, sama dengan kita masuk ke C1 dan C2, kita enter, terus sampai ke bawah. Terus untuk nilai YI-nya atau maksimum dikurang minimum sama dengan kita lihat di sini, nilai maksimum dikurang minimum itu nilai yang dari sini ya, dari kolom 134 ini 0,97 dikurang 0,45 sama dengan. Jadi hasilnya seperti ini, nyampe ke bawah. Ini hasilnya ya. Nah, dari nilai ini bisa kita lihat nilai yang paling besar itu adalah nilai ranking 1. Nah, untuk nilai ranking 1 itu dia diperoleh oleh Hotel Dafam. Hotel Dafam ini ranking 1, untuk ranking 2-nya Hotel Hakmastaba Syariah, untuk ranking 3-nya Hotel 929, 4-nya Hotel Abadi, 5 Hotel Smart, 6 Hotel Burza, 7 Hotel City. Jadi untuk penilaian metode Mora, ranking 1-nya adalah Hotel Dafam untuk fasilitas, harga, dan kelengkapan yang lainnya ya. Menurut konsumen atau menurut keputusan menggunakan metode Mora, itu Hotel Dafam itu yang paling baik atau yang paling bagus untuk dijadikan hasil keputusan menggunakan metode Mora. Nah, mungkin dari metode Mora ini jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan, teman-teman sekalian, kalian juga boleh komentar di bawah, kasih masukan kesalahannya di mana, biar saya bisa mengoreksi lagi kesalahan saya di mana, dan bisa mengulangi lagi video ini untuk memperbaiki kesalahan yang telah saya buat atau kekurangan yang ada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.
See you next time and see you in the next video.